semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang operasi aritmatika dan relasional pada Linux, serta loop atau perulangan pada Linux untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah sistem operasi dari kelas B2. Sebelum itu, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emanuela Saleh dengan NIM 224611002. Perkenalkan, nama saya Sandra Dipatempe dengan NIM 224611012. Perkenalkan, nama saya Intan Salopalulu dengan NIM 224611109. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul 7 tentang operator aritmatika dan relasional. Yang pertama, percobaan 1, operator aritmatika. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan perintah pagar seru /bin/bus dan enter. Kemudian A sama dengan 15, enter. B sama dengan 7, enter. Kemudian masukkan let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Untuk melihat hasilnya, kita masukkan echo hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan variabel jumlah, tanda petik, enter. Nah, di sini kita melihat hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan 22. Kemudian kita masukkan perintah let kurang sama dengan variabel A dikurang variabel B dan enter. Untuk melihat hasilnya, kita masukkan info petik hasil pengurangan A kurang B sama dengan variabel kurang, enter, tanda petik, kemudian enter. Hasil pengurangan A dikurang B yaitu 8. Nah, kemudian kita masukkan perintah untuk perkalian. Kita masukkan let kali sama dengan variabel A dikali variabel B, kemudian enter. Kemudian hasilnya kita masukkan echo hasil perkalian A dikali B sama dengan variabel kali, kemudian enter. Nah, hasil perkalian A kali B yaitu 105. Selanjutnya kita masuk pada percobaan kedua, yaitu operator relasional atau operator perbandingan. Operator perbandingan terdiri atas 6, yaitu yang pertama equals, yang kedua not equals, yang ketiga greater than, yang keempat less than, yang kelima greater than or equals, dan yang terakhir less than or equals. Deskripsinya yaitu equals yaitu memeriksa apakah nilai kedua operan sama, atau biasa dikenal sama dengan. Kemudian
Not equals memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama dengan, atau biasa yang dikenal dengan tanda seru tidak sama dengan. Kemudian, greater than memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan, atau biasa dikenal dengan lebih besar. Kemudian, yang keempat, less than memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan, atau biasa dikenal lebih kecil. Kemudian, greater than or equals memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan, atau biasa dikenal lebih besar sama dengan. Kemudian yang terakhir, less than or equals memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan, atau biasa dikenal lebih kecil sama dengan. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kapan operator ini digunakan dan kapan ini digunakan. Jadi jawabannya ketika kita membandingkan suatu nilai yang berupa numerik atau angka, kita menggunakan simbol seperti min EQ, min NE, min GT, min LT, min GE, dan min LE. Sedangkan ketika kita membandingkan suatu value yang berupa kata atau kalimat, kita menggunakan simbol seperti sama dengan, tanda seru sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Selanjutnya kita masuk dalam perintahnya. Pertama kita disuruh untuk memasukkan perintah agar tanda seru slice bin slice base kemudian enter. Di sini kita menginput variabel sama dengan 15 dan variabel B sama dengan 7. Di sini kita akan menghitungnya, yaitu jika atau if dalam kurung $a min EQ B sama dengan. Ini berarti jika variabel A sama dengan variabel B, maka then akan mencetak B sama dengan B dan kita mencetak echo dolar A min EQ apa B A tidak sama dengan B. Mantap. Kemudian perintah FI ini digunakan untuk mengakhiri perintah tersebut. Dan di sini jawabannya yaitu 15 tidak sama dengan 7 atau variabel A tidak sama dengan B.
Jadi di sini itu artinya perintah ini itu mencetak apakah variabel A sama dengan variabel B. Dan jika tidak, maka akan mencetak apakah variabel A tidak sama dengan variabel B, dan diakhiri dengan perintah fi, dan hasilnya yaitu 15 tidak sama dengan 7 atau variabel A tidak sama dengan variabel B. Jadi untuk percobaan 2 tentang operasi relasional mungkin sekian, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat percobaan 3. Di sini di percobaan 3 teman-teman agak susah, tapi saya di sini akan mencoba semaksimal mungkin. Baik, kita akan masuk ke percobaan 3. Pertama-tama kita ketik pagar space bin slash Nah, baris ini disebut saving. Ini memberi tahu sistem bahwa script ini akan dijalankan menggunakan cell base. Jadi kita enter, kita lanjut, masukkan A sama dengan 15, kita enter, B sama dengan 7, enter. Kemudian kita masukkan perintah if, maksud saya if f A sama dengan kali Jangan lupa teman-teman, di sini kita beri spasi. Coba enter. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa poin, yaitu 10, bentar. Seperti pada bagian ini, kita bisa lihat 10, lalu klik lagi enter. Kemudian kembali enter. A lebih besar dari B. Kemudian enter.
lalu kembali enter. Lanjut scroll ke bawah. Nah, kita sudah di sini. Kembali ketik dan lebih kecil dari lalu kembali enter. Tidak ada kondisi yang memenuhi tidak ada kondisi yang memenuhi, tempat enter, lalu kita ketik if lalu enter. Nah, di sini A sama dengan B. Di sini sudah muncul A sama dengan B, maka yang kita buat dari ini sudah benar karena sudah menghasilkan output. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua pada bagian ini. Sini kita akan lanjut di sini. Kita kembali ketik pagar /bin lalu enter. Apa makanan yang kamu suka? Apa makanan yang kamu suka? Lalu klik enter. Nah, di sini muncul apa outputnya, apa makanan yang kamu suka. Lalu kita ketik rate makanan, lalu kita enter. Di sini kita masukkan yang ini, bagian ini kita masukkan. Makanan, enter. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lanjut ketik pentol. Jadi makanan kesukaan kamu pentol. Pentol kita tulis, ya kita ketik. Kembali kita enter. Nah, teman-teman, di sini kami sudah melakukan beberapa percobaan karena kami mengalami kesalahan tadi atau error, sehingga kami melakukan diskusi bersama tentang di mana letak error atau kesalahan dari yang kami masukkan tadi. Nah, di sini ternyata yang kesalahan kami pertama yaitu tidak memiliki choice. Lalu di sini kesalahan di sini kami tidak memberikan enter.
Oleh karena itu, keperbaikannya seperti ini, chess, lalu enter makanan, lalu enter in. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita ketik pentol. Maaf, kita ketik pentol, lalu kita enter. Nah, kita ketik, lanjut kita ketik pentol raja depan wardung di lalu kita enter, kita masukkan, lalu kita masukkan pisang, kita enter. Nah, di sini teman-teman kita lanjut ke poin ini. Kita ketik rasa pisang enter. Kita teruskan saja sampai kita tulis, kita ketik semua ini. Kita ketik enter. Lalu kita lanjut ke makanan yang ketiga yang kita suka, itu Indomie. Kita klik enter lagi, kita ketik lagi Indomie salah. Telur. Lalu kita ketik enter. Makanan yang kamu enter. Lanjut kita enter lagi. Nah, di sini outputnya menghasilkan makanan yang kamu suka nggak enak. Jadi itu teman-teman cara atau bagaimana untuk menjalankan A few moments later. Selanjutnya kami akan membahas dan menjelaskan modul 8 tentang loop atau perulangan pada Linux. Ya, di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang loop atau perulangan. Percobaan 1 tentang while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan
jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Kemudian kita masukkan perintah /bin /bas, kemudian enter. Kemudian kita masukkan A sama dengan 0, kemudian enter. Kemudian masukkan while dalam kurung variabel A kurang let 10, kemudian baris kurung enter. Kemudian masukkan perintah do, kemudian enter. Kemudian echo variabel A, kemudian enter. Kemudian A sama dengan variabel dalam kurung A ditambah 2, kemudian balas kurung. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita masukkan perintah down, enter. Nah, di sini hasilnya yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Karena hasil ini ditambah dengan 2. Nah, kemudian kita masuk pada percobaan 2, yaitu for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Kemudian kita masukkan perintah untuk for loop, itu /bin /bas for, kemudian enter. Kemudian kita masukkan numbering 1 sampai 5. Terus 6, 6 in 1, 2, 3, 4, 5, dan enter. Kemudian perintah do, kemudian enter. Nah, untuk melihat hasilnya, kita masukkan perintah echo, baru numbering. Nah, hasilnya akan ditampilkan di bawah. Ini enter, kita masukkan down, kemudian enter. Nah, ini adalah hasil dari numbering 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, saya akan lanjut ke percobaan 3, yaitu anti-looping. Berbeda dengan will, anti-looping digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai kondisi terpenuhi. Nah, mari kita ketik perintah dan analisis hasil dari setiap kode. Kita langsung saja masuk ke Ubuntu, kita ketik /bin /bas, lalu kita tekan enter. Lanjut, di sini menandakan slip ini akan dijalankan menggunakan /bas. Jadi kita lanjut saja ke A sama dengan 0. Lalu kita tekan enter. Ini inisialisasi variabel memberi nilai awal ke variabel A, yaitu 0. Kemudian kita lanjut until enter. Lalu
lalu kita tekan enter. Ini kita masukkan ini. Do shoot a sambungan tambah A ditambah 2, lalu enter. Lalu kita lanjut ketik pada bagian ini do. Ini sambung ya teman-teman, makanya saya di sini tadi salah karena saya tulis di sini padahal ini sambungannya. Kita lanjut do. Lanjut a sambungan ditambah 2, lalu enter. Nah, di sini sudah tampil outputnya, bisa kita lihat tidak ada lagi kesalahan atau error. Nah, nilai A mulai dari 0 akan bertambah setiap kali loop dijalankan sampai A tidak kurang dari 10. Jadi di sini A itu A lebih besar sama dengan 10. Semoga bisa dipahami teman-teman, dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Kemudian saya akan membahas percobaan keempat, yaitu select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user. Misalnya daftar menu. Contoh sintaksnya yaitu select variable in daftar item. Lakukan perintah dan akhiri. Langsung saja kita masukkan perintahnya. Pertama kita masukkan sintaksnya pagar tanda seru spin size base. Kemudian kita enter. Di dalamnya lalu kita masukkan to selection. Nama variabelnya itu minuman yang di dalamnya ada teh, kopi, air, jus, susu, semua nggak ada. Lanjut kita enter. Kita lakukan do case minuman ini yang di dalamnya itu ada teh, kopi, air, semua. Kemudian lanjut kita enter, maka akan menampilkan pesan atau mencetak maaf habis. Lanjut kita enter, titik koma 2 kali, lanjut enter. Kemudian untuk menu jus atau susu akan mencetak atau menampilkan pesan
tersedia. Lanjut kita enter titik koma 2 kali, kemudian nggak ada, dan berhenti atau break. Selanjutnya titik koma 2 kali, kemudian ketika daftar menu di atas yang kita cari di luar itu akan mencetak atau menampilkan pesan Eko tidak ada di daftar menu. Kemudian kita enter titik koma 2 kali. Kemudian kita akhiri case di sana dengan perintah akhirnya juga yaitu SE, kemudian enter, dan kita akhiri juga dengan perintah done. Maka di sini muncul outputnya seperti di sini. Di sini kita disuruh untuk memasukkan apa yang ingin kita cari. Misalnya kita akan memasukkan atau kita ingin mencari menu air, kita masukkan angkanya yaitu 3, kemudian kita enter, dan di sini muncul atau mencetak pesan tidak ada di daftar menu. Baik, sekian untuk percobaan keempat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan percobaan 5 yaitu nesting loops. Nesting loops itu semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting. Artinya, kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Sekarang, langsung saja kita masukkan perintahnya. Pertama pagar, tanda seru, slice bin, slice base. Kemudian kita enter. Di sini ada variabel A yang nilainya sama dengan 0. Kemudian ada kondisi while di mana variabel A atau nilai A apakah lebih kecil dari 10? Ini sebagai loop yang pertama. Jika ya, maka B sama dengan A, atau nilai B sama dengan A. Selanjutnya kondisi kedua while variabel B apakah lebih besar atau sama dengan 0. Ini sebagai loop yang kedua. Kemudian kita enter. Jika ya, maka akan mencetak dan menampilkan nilai selanjutnya B sama dengan $ XPR atau ekspresi mana nilai B dikurang dengan 1. Kemudian kita enter dan selesai. Kemudian mencetak A sama dengan $ dalam kurung XPR atau ekspresi A ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita masukkan done, artinya selesai, dan outputnya seperti di bawah ini. Artinya kita berhasil untuk
percobaan yang kelima atau nesting loop. Baik, sekian untuk percobaan 5. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai program 7 dan 8. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, dan kami juga menerima kritik dan saran dari teman-teman melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.